Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Perkenalkan saya Calvin Hardianto dengan NIM 4304230491. Saya ingin membahas mengenai analisis dan strategi pengembangan koperasi Zebra. Tugas mata kuliah manajemen UMKM dan koperasi. Di sini kita masuk ke latar belakang. Sebelum membahas hasil observasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang penelitian ini. Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui prinsip kebersamaan. Namun, di tengah perkembangan zaman, koperasi juga menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan dan usaha modern dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, kami memilih koperasi Zebra sebagai objek penelitian untuk mengetahui kondisi saat ini sekaligus merumuskan strategi yang dapat mendukung pengembangan di masa depan. Nah, itu latar belakangnya. Kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama yaitu mengetahui profil koperasi Zebra yang meliputi sejarah, identitas, keanggotaan, dan unit usaha. Yang kedua, menganalisis kondisi koperasi dari aspek permodalan, kewirausahaan, dan peran koperasi dalam menjalankan semua itu. Dan yang ketiga, identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman melalui analisis SWOT. Dan yang terakhir, menyusun strategi yang dapat mendukung perkembangan koperasi Zebra di masa yang akan mendatang. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu profil koperasi. Berdasarkan hasil observasi, koperasi Zebra merupakan koperasi konsumen yang berdiri sejak tahun 1990. Koperasi ini beralokasikan di Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, dan saat ini memiliki sekitar 987 anggota. Selain itu, koperasi Zebra juga memiliki beberapa unit usaha, yaitu minimarket, koperasi simpan pinjam atau KSP, serta SPBU yang menjadi sumber pelayanan sekaligus pendapatan koperasi. Nah, dari slide tersebut, yaitu koperasi yang saya bahas, koperasi Zebra ini memiliki beberapa unit usaha, yaitu minimarket, koperasi dan koperasi simpan pinjam. Tetapi untuk koperasi simpan pinjam ini hanya diberikan kepada anggota yang meliputi seperti anggota kepolisian yang berada di lingkungan itu, atau lingkungan anggota-anggota terdekat seperti masyarakat terdekatnya saja, serta SPBU yang mungkin bisa dibilang bukan untuk milik umum, hanya dikhususkan untuk anggota atau yang mempunyai akses. Nah, kita masuk ke slide ke-6, yaitu sejarah singkat. Koperasi Zebra ini didirikan pada tahun 1970 sebagai koperasi konsumen yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui pengelolaan usaha secara bersama. Seiring berjalannya waktu, koperasi terus berkembang, baik dari segi jumlah anggota maupun unit usahanya yang dimiliki. Hingga saat ini, koperasi Zebra masih aktif menjalankan berbagai kegiatan usaha seperti KSP, koperasi simpan pinjam, SPBU, dan minimarket, serta terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh anggota. Nah, kita masuk ke analisis permodalan. Selanjutnya kita masuk ke analisis permodalan koperasi Zebra berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada sumber permodalan koperasi atau anggota yang berada di pihak koperasi berasal dari serta sumber permodalan koperasi berasal dari simpanan anggota atau serta hibah berupa aset seperti tanah dan kendaraan. Sampai saat ini koperasi belum menerima bantuan modal dari pemerintah, sehingga seluruh kegiatan operasional dikelola secara mandiri. Hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anggota cukup tinggi karena anggota tidak hanya menjadi pengguna jasa, tetapi juga juga berperan sebagai pemilik koperasi. Nah, untuk
pada aspek kewirausahaannya, Koperasi Zebra telah menjalankan beberapa unit usaha seperti minimarket atau KSP dan SPBU. Dalam menghadapi persaingan tersebut, Koperasi mengutamakan pelayanan yang ramah, menjaga kualitas produk, serta menjaga kebersihan area usaha agar pelanggannya merasa nyaman, bersih, dan bisa berbelanja kembali atau memakai pelayanan tersebut. Namun di sisi lain masih terdapat satu kelemahan, yaitu pemanfaatan teknologi yang belum optimal dikarenakan Koperasi belum memiliki media sosial ataupun platform seperti TikTok, Instagram, ataupun platform promosi lainnya. Hal tersebut menjadi salah satu peluang yang bisa dikembangkan untuk kedepannya. Koperasi Zebra juga memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Selain menyediakan layanan simpan pinjam, Koperasi juga memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui minimarket dan pengelolaan SPBU sebagai salah satu sumber pendapatan. Selain menyediakan layanan simpan pinjam, selain itu aset yang dimiliki Koperasi juga dikelola secara produktif sehingga memberikan manfaat bagi banyak anggota. Dengan berbagai layanan tersebut, Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Nah, kita masuk ke selanjutnya, analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis SWOT, kami mengidentifikasi terdapat 4 aspek utama pada bagian strength. Koperasi Zebra memiliki pengalaman yang panjang karena telah berdiri sejak 1970, memiliki anggota yang cukup banyak dan beberapa unit usaha serta aset yang mendukung operasional koperasi. Pada bagian weakness atau kelemahannya utamanya adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dan belum adanya media sosial sebagai sarana informasi. Seperti yang saya bilang tadi, dia belum menyediakan platform sosial media untuk sarana promosinya. Dari sisi opportunity, Koperasi memiliki peluang untuk memanfaatkan program pemerintah, melakukan digitalisasi, serta mengembangkan unit usaha yang sudah dimiliki. Sedangkan pada bagian trade, tantangan yang dihadapi adalah persaingan dengan minimarket modern, perubahan kondisi ekonomi, dan pengembangan teknologi yang semakin cepat. Berdasarkan analisis SWOT yang saya sebutkan tadi, saya menyusun 4 alternatif strategis. Yang pertama, strategi SO dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan koperasi untuk mengambil peluang seperti mengoptimalkan unit usaha dan meningkatkan kepercayaan anggotanya. Yang kedua, WO berfokus pada bermanfaat teknologi digital serta mengikuti pelatihan agar kelemahan koperasi dapat diperbaiki. Yang ketiga, strategi bertujuan memanfaatkan kekuatan koperasi untuk menghadapi berbagai ancaman, misalkan dengan mempertahankan kualitas pelayanan dan mengoptimalkan asetnya. Nah, sedangkan untuk strategi WT atau WOT diarahkan pada meningkatkan efisien dan operasional, evaluasi rutin, serta pengembangan usaha secara bertahap agar risiko dapat diminimalkan. Strategi pengembangan yang pertama adalah melakukan digitalisasi koperasi dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai sarana promosi sekaligus penyebaran informasi kepada anggota maupun masyarakat. Selain itu, koperasi juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan agar anggota merasa puas dan tetap loyal terhadap koperasi tersebut. Nah, kedua strategi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing koperasi di era digital untuk bersaing terhadap seperti Indomaret, Alfamaret, dan minimarket lainnya. Untuk strategi berikutnya adalah mengoptimalkan aset dan seluruh unit usaha akan mampu memberikan pendapat yang lebih maksimal bagi koperasi. Selain itu, pengurus juga perlu mengikuti pelatihan untuk pendampingan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola koperasi tersebut. Nah, koperasi perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap unit usaha agar kegiatan operasional berjalan lebih efektif dan efisien. Untuk secara kesimpulan yang bisa saya sampaikan berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Zebra merupakan
Koperasi yang telah berkembang cukup baik dan memiliki beberapa unit usaha yang mampu mendukung kesejahteraan anggotanya. Kekuatan utama koperasi terletak pada pengalaman, jumlah anggota, dan aset yang dimiliki. Namun, koperasi masih perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi digital agar mampu bersaing dengan usaha modern. Oleh karena itu, kami memberikan beberapa saran, yaitu mengembangkan promosi digital, mengoptimalkan untuk usaha, memanfaatkan aset secara maksimal, meningkatkan kompetensi pengurusan melalui pelatihan, dan melakukan evaluasi secara berkala. Sekian yang bisa saya sampaikan dari presentasi dari materi yang saya bawakan ini. Terima kasih. Saya Kang Kenardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.